Pembacaan surat keputusan. Salinan daftar lampiran keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 2457-SK/SK/4.5/11/2022 tanggal 11 November 2022. Nomor 346, nama Dinar Papahan SHMH, NIK 198107250031220001. Pangkat jabatan lama Pembina Hakim Madya Pratama, Ketua Pengadilan Negeri Kaiman, golongan ruang 4A. Pangkat jabatan baru Pembina Hakim Madya Pratama, Ketua Pengadilan Negeri Merauke. Tunjangan jabatan baru Rp17.500.000. Nomor 361, nama Derman Parlungguan Nababan SHMH, NIK 1991-0325-199303-1001. Pangkat jabatan lama Pembina Utama Muda Hakim Madya Utama, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Hubungan Industrial Kupang, golongan ruang 4C. Pangkat jabatan baru Pembina Utama Muda Hakim Madya Utama, Ketua Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Hubungan Industrial Jayapura. Tunjangan jabatan Rp23.400.000. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Bambang Mianto. Sesuai dengan keputusan tersebut, Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Lukas Prakoso. Selesai. Kata-kata pelantikan. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini Kamis 5 Januari 2023, berdasarkan surat keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 11 November 2022 nomor 24/7/SK/4.5/11/2022. Saya Sarjana Hukum Magister Hukum sebagai Pembina Utama Muda Hakim Madya Utama, Ketua Badan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Hubungan Industrial Jayapura. 2. Saudara Dinar Papahan Sarjana Hukum Magister Hukum sebagai Pembina Hakim Madya Pratama, Ketua Pengadilan Negeri Perikanan Merauke. Semoga Tuhan Yang Maha Esa melimpahkan lindungan dan pembinaannya. Jayapura 5 Januari 2023, Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Asri Ginting. Pengambilan sumpah jabatan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura dan Ketua Pengadilan Negeri Merauke. Para saksi dan rohaniwan dimohon mengambil tempat. Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura berkenan mengambil sumpah. Untuk memenuhi ketentuan undang-undang, saudara wajib mengucapkan sumpah atau janji sebelum menjalankan jabatan. Dan untuk itu, saya ingin bertanya, bersediakah saudara mengucapkan? Perlu saya sampaikan bahwa janji ini di samping disaksikan oleh diri sendiri dan semua yang hadir sekarang, juga yang penting sekali dan perlu disadari bahwa janji ini disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Esa.
Tuhan mengetahui akan segalanya. Oleh karena itu, memang manusia dapat mengetahui dari kata-kata dan perbuatan seseorang, tetapi Tuhan mengetahui apa yang nampak dan apa yang tersembunyi pada diri saudara sendiri. Dan kepada Tuhan jualah akhirnya pertanggungjawaban akan saudara berikan. Ikuti lafaz janji yang akan saya tunjukkan ini. Demi Tuhan saya berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban sebagai Ketua Pengadilan Negeri dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Semoga Tuhan menolong saya. Penandatanganan berita acara pengambilan sumpah jabatan. Penandatanganan diawali oleh pejabat yang diambil sumpah. Bapak Derman Panungguan Nababan, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Ibu Dinar Pakpahan, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Para saksi. Saksi 1, Bapak Boni Sangga, Sarjana Hukum, Magister Humaniora. Saksi 2, Bapak Paluko Hutagalung, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Dan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura, Bapak Asli Binti, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Para saksi dan rohaniawan dipersilakan kembali ke tempat. Pembacaan dan penandatanganan fakta integritas. Integritas. Saya yang bertandatangan di bawah ini. Nama Derman Panungguan Nababan, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Tempat tanggal lahir Tapanuli Utara 25 Maret 1971. NIP 1971 03 25 1993 03 1001. Pangkat golongan Pembina Utama 4C. Jabatan
Hakim Madya Utama, Ketua Pengadilan Negeri Jayapura. Nama Dinar Papahan SHMH, tempat tanggal lahir Pangaribuan 25 Juli 1981, NIP 198107252003122001, pangkat golongan pembina 4A, jabatan Hakim Madya Pratama, Ketua Pengadilan Negeri Merauke. Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa 1. Saya tidak akan melakukan praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau kelompok tertentu, menyalahgunakan wewenang, kesempatan, atau sarana yang ada pada saya karena jabatan atau kedudukan saya yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. 2. Saya akan selalu menjaga citra dan kredibilitas Mahkamah Agung RI dan pengadilan melalui pelaksanaan tata kerja yang jujur, transparan, dan akuntabel untuk mendorong peningkatan kinerja serta keharmonisan antara pribadi baik di dalam maupun di luar lingkungan Mahkamah Agung RI dan pengadilan sesuai kode etik dan pedoman perilaku hakim dan atau peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil. 3. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya katakan dalam fakta integritas ini, saya bersedia dikenai sanksi yang seberat-beratnya. Jayapura 5 Januari 2023 yang membuat pernyataan Derman Parungkuan Nama Bank Sarjana Hukum Magister Hukum. Yang membuat pernyataan Dinar Papahan SHMH. Pejabat Ulama Ketua Pengadilan Negeri Jayapura dipersilahkan mengambil tempat. Penyematan kalung jabatan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura. Dengan ini saya serahkan tugas, wewenang, dan tanggung jawab Ketua Pengadilan Negeri Jayapura kepada saudara. Dengan ini saya terima tugas, wewenang, dan tanggung jawab Ketua Pengadilan Negeri Jayapura dari saudara. Penandatanganan berita acara serah terima jabatan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura. Penandatanganan didahului oleh pejabat ulama. Pejabat baru. Dan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura.
pakai mic seperti di perlu bicara ya, seperti di apa bukannya diambil di sini. Tapi suaranya kurang bagus. Yang saya hormati Ibu Pengurus dan Majelis dan seluruh anggota komisi, yang saya hormati Ibu Kebanyakan, Bapak Kebanyakan, yang saya hormati dengan Bapak Kebanyakan, yang saya hormati Bapak pejabat struktural dan fungsional, dan yang saya hormati seluruh keluarga para hakim tinggi yang diangkat di kesempatan ini, dan juga keluarga para ketua pengadilan negeri yang saya hormati seluruh karyawan-karyawati pengadilan negeri dan undangan yang tidak saya dapat sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya. Terpujilah Tuhan karena pada hari ini kita sudah dapat melaksanakan dua acara sekaligus. Yaitu pertama kali pengambilan sumpah para hakim tinggi, dan saat ini kita telah melaksanakan pengambilan sumpah dua ketua pengadilan negeri. Dan walaupun masih dalam suasana COVID, namun keadaan sudah lebih aman, tetapi kita tetap tidak boleh mengabaikan COVID. Hari ini untuk para hakim tinggi yang tadi sudah diambil sumpah, dan keluarga saya ucapkan selamat dan selamat bergabung untuk bersama di pengadilan tinggi, dan saya ucapkan selamat juga kepada keluarga. Semoga dapat betah di sini. Tetapi karena nanti besok kita juga mengadakan rapat untuk para hakim tinggi yang baru diangkat, saya tidak memperpanjang sambutan untuk membersihkan waktu. Jadi saya hanya fokus kepada para ketua pengadilan negeri. Jadi dengan dilantiknya saudara berdua, berarti bahwa pada saat ini menambah tanggung jawab, beban dan tanggung jawab kepada saudara berdua, bahwa pada saat sekarang itu pemimpinan itu bukan sesuatu yang identik dengan kekuasaan. Kepemimpinan pada sekarang itu adalah tanggung jawab sesuai dengan sumpah yang tadi sudah diucapkan dan fakta integritas yang tadi saudara berdua bacakan. Saya sedikit agak berbeda karena saudara berdua mengucapkan sumpah dan membacakan fakta integritas itu dengan disaksikan juga oleh Pak Wali Kota dengan para Forkopimda. Itu menunjukkan bahwa, dan beliau mendengar bahwa saudara tidak akan melakukan korupsi, nepotisme, dan tidak mementingkan diri sendiri dan golongan, dan akan melayani seluruh masyarakat. Tentu dengan didengar oleh beliau ini akan menambah beban bagi saudara dan mencakup diri untuk tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran yang bisa bermuara kepada pelanggaran hukum. Itu satu hal yang sangat saya bahagia hari ini. Dan kedua, memang walaupun tugas penegakan hukum dan keadilan yang dilakukan oleh para hakim itu adalah adil dan tidak boleh dicampuri, termasuk saya tidak boleh mempengaruhi dan mencampuri keputusan yang diambil oleh para hakim, tetapi di dalam penegakan hukum dan keadilan itu ada proses. Ya, tidak semata-mata termasuk keputusan, ada proses. Di dalam Bapak Wali Kota atau Bupati, ya di situ nanti perlu untuk proses bagaimana supaya proses persidangan itu bisa dilaksanakan dengan aman, cepat, dan cepat. Ya.
Jadi dengan demikian nanti perlu kerjasama dengan kepolisian, kejaksaan, dan lain-lain. Dan itu perlu kerjasama yang baik. Kemudian dan kepada Pak Wali Kota yang kebetulan hadir hari ini, bagaimanapun Bapak Wali Kota itu adalah orang di sini, pimpinan daerah dan yang didoakan. Dan ini Ketua Pengadilan Negeri Jayapura bukan orang di sini dan belum tentu mengetahui ada kebiasaan di sini. Jadi untuk dalam pelaksanaan tugas ke depan, tolong kalau ada hal-hal yang bersangkut paut dengan ada kebiasaan tata krama di sini, tolong Bapak ingatkan beliau, sehingga di dalam melaksanakan tugas beliau itu juga tidak melukai hati dan perasaan masyarakat di sini. Dan kita kembali kepada pimpinan. Selama ini sering saya katakan bahwa dengan menjadi pimpinan itu, Bapak dan Ibu akan memberikan lebih banyak, memberi kepada jajarannya. Tetapi satu hal yang harus diambil, dan itu tidak boleh dilepaskan, yaitu tanggung jawab. Apapun kejadian di kantor, apapun yang terjadi, saudara tidak boleh mengatakan kesalahan orang lain. Pertama-tama, ketua pimpinan yang harus mengambil alih tanggung jawab. Kalau memang mau jadi pimpinan, ya. Kesalahan jajaran tidak boleh melempar tanggung jawab. Ambillah tanggung jawab. Pertama-tama, pimpinan yang dianggap bersalah karena tidak mampu mengawasi jajarannya. Ya. Itu sesuai dengan maklumat nomor 1 tahun maklumat Mahkamah Agung nomor 1, bahwa pimpinan yang pertama-tama harus mengambil tanggung jawab, kecuali kalau dia sudah melakukan pengawasan dan pembinaan kepada jajarannya. Jadi pertama-tama itulah pimpinan, tanggung jawab. Kemudian pimpinan itu harus memikirkan bagaimana agar jajarannya itu nyaman di dalam bekerja, harus nyaman di dalam melaksanakan tugas. Saudara berdua tidak bisa mengharapkan orang lain akan bekerja dengan baik kalau dia tidak nyaman dalam melaksanakan tugas. Dalam arti tidak bukan berarti harus berlebihan, tetapi kalau dia tidak punya peralatan untuk melaksanakan pekerjaannya, dia tidak mempunyai kursi yang sudah rusak atau tidak punya tempat duduk sama sekali, bagaimana dia bisa nyaman bekerja? Bagaimana dia mempunyai produktivitas yang bagus? Bagaimana supaya saudara tahu bahwa dia nyaman? Saudara setiap hari itu harus keliling melihat, bukan harus pribadi, bisa juga dengan bantuan kasus atau yang lain. Tetapi bagi kita sekali harus saudara lihat, berbicara dengan jajaran, kemudian memberikan rasa aman. Ya, itu adalah tanggung jawab pimpinan, memberikan rasa aman. Saudara harus memikirkan bagaimana hakim itu bisa bersidang dengan aman. Saudara harus memikirkan